Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Siswa-siswi kelas 6 SDN Pancoran Mas 1, kelas 6A, 6B. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sebelum kita dan Pak Yuda jelaskan materi pada hari ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pandemi COVID-19 yang sekarang kita rasakan, kita terdampak semuanya. Mudah-mudahan segera berakhir dan diangkat penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadiniyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini sengaja Pak Yuda bertemu kalian, menjumpai kalian lewat layanan YouTube ini. Pak Yuda coba akan jelaskan tentang materi-materi yang akan kita selesaikan, yang kita akan ajarkan di semester kedua ini di tahun 2021. Mudah-mudahan kalian bisa menyerapnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti kalau ada materi yang sekiranya kalian kurang paham, boleh kalian bisa menghubungi nomor handphone Pak Yuda ya. Oke. Di semester kedua ini ada 3 materi untuk kelas 6 yang harus kita selesaikan di beberapa bulan ke depan. Apa saja? Yang pertama materi tentang toleransi ya, materi tentang toleransi. Nanti Pak Yuda akan jelaskan apa yang dimaksud dengan toleransi, kenapa kita harus melakukan toleransi, dan bagaimana cara atau bentuk toleransi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita beragama dan dalam kehidupan kita bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, gitu ya. Dan kemudian setelah kita belajar tentang toleransi, nanti kita akan belajar di materi yang kedua, yaitu materi tentang hikmah zakat, infak, dan sodakoh. Pernah dengar kata zakat, infak, dan sodakoh? Pasti pernah ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan itu ditulisnya itu dengan tulisan satu kata yang namanya bazis ya. Kata bazis itu adalah singkatan dari Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh. Artinya bazis itu sebagai lembaga penyalur dan penerima dan pendistribusian zakat, infak, dan sodakoh yang dititipkan oleh kaum muslimin, nanti diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, ya. Dan ini kenapa disampaikan di semester kedua ini? Karena tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Dimana kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan itu ada kewajiban umat Islam. Yang pertama ya tentunya berpuasa. Yang kedua, untuk menyempurnakan puasa itu maka dia harus melakukan atau membayar zakat fitrah. Ya, nanti kita akan jelaskan zakat itu ada berapa, infak itu pengertiannya gimana, sedekah itu seperti apa, gitu ya. Dan tanpa terasa kembali lagi, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan Jumadil Awal, di akhir Jumadil Awal. Maka otomatis kalau dalam bulan Hijriah itu, kalau sudah Jumadil Awal pasti Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, maka Ramadan. Nah, kita sudah puasa lagi, maka kurang lebih 90 hari ke depan kita akan berpuasa lagi. Masih ingat tahun kemarin kita berpuasa masih dalam keadaan pandemi COVID-19, di mana kita dibatasi demi kesehatan dan keselamatan kita. Dibatasi untuk tidak keluar rumah, untuk memakai masker, selalu rajin cuci tangan, kemudian sholat tarawih di rumah saja. Kemudian setelah itu apalagi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Idul Fitri kita juga dibatasi, betul ya. Ada sebagian daerah yang melaksanakan sholat Idnya di rumah masing-masing.
Ada sebagian daerah yang melaksanakan sholat idnya dengan memakai jarak, ada yang tidak sholat id karena kesiangan bangunnya ya. Kemudian ada juga yang tidak pulang kampung karena dibatasi tidak pulang kampungnya, dan nggak sengaja dan tanpa kita sadari ternyata 3 bulan ke depan kita akan mengalami atau menghadapi bulan suci Ramadan lagi sebentar lagi. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan kita usia kita bisa sampai di Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang toleransi, kemudian kita juga belajar tentang hikmah atau manfaat zakat, infak dan sodako ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang meneladani kisah keteladanan Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi di kelas 6 ini kita belajar tentang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak akan pernah selesai belajar atau membahas tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini bagaikan lautan ilmu. Beliau ini ahsanan nasa khalqan wa khulqa, sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya sangat mulia karena sesuai dengan apa yang disabdakannya ya. Apa yang disampaikannya itu innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karenanya pantas kalau kita akan pelajari tentang akhlak Rasulullah berkaitan dengan toleransinya ya. Ketika Rasulullah berada di kota Mekah, toleransinya seperti apa? Ketika Rasulullah berada di kota Madinah, kemudian di sana ada kaum Yahudi, Nasrani, kemudian ada juga yang Majusi, itu toleransinya seperti apa? Nanti kita bisa pelajari dari akhlak Rasulullah SAW ini. Kemudian kita pelajari juga tentang cara Rasulullah ketika beliau berzakat, berinfak dan bersedekah, gitu ya. Cara berinfak sodakohnya ketika beliau mengeluarkan zakatnya seperti apa sih Rasulullah itu ya. Kenapa kita harus belajar dari Rasulullah? Karena Rasulullah ini sebagai uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Contoh yang baik atau teladan yang baik yang memang harus kita ikuti ya. Kita harus ikuti keteladanan Rasulullah SAW dan jadikan Rasulullah ini sebagai idola ya. Jadikan Rasulullah sebagai idola, jangan yang lainnya ya, jangan yang lainnya. Jadi kalau mau kalian mengidolakan, ketika ada pertanyaan siapa yang kamu idolakan di alam semesta ini, mungkin yang pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah orang tua kita. Jangan pernah yang lain. Ingat itu ya, jangan pernah yang lain. Oke. Itu saja faedah kira untuk pertemuan hari ini. Insya Allah 3 materi akan kita bahas di semester kedua ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kelas 6 juga biasanya ada ujian praktek ya, ada ujian praktek. Nanti kita atur bagaimana teknis dan sebaiknya pelaksanaan ujian praktek ini ya. Biasanya ada ujian praktek tentang sholat, ada ujian praktek tentang bersuci atau berwudu, kemudian ada ujian praktek tentang baca tulis Al-Quran gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Mungkin itu ujian praktiknya bisa dilaksanakan dengan secara virtual seperti sekarang ya. Apakah kalian buat video ataukah melalui Zoom meeting dan sebagainya gitu ya. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan cari pengertian toleransi. Kalian boleh browsing melalui internet ya. Pengertian toleransi, kemudian manfaat toleransi, dan berikan contoh toleransi yang pernah kamu lakukan ya. Jadi tugasnya kalian tulis pengertian toleransi, manfaat toleransi, dan juga contoh toleransi yang pernah kamu lakukan. Di mana? Ketika kamu toleransi berada di rumah, kemudian toleransi di sekolah, dan juga toleransi ketika kamu sedang berada di luar rumah ya. Di luar rumah itu dengan orang lain atau dengan orang yang beragama lain dengan kalian semua. Itu saja, bisa dipahami ya tugasnya. Kalau sudah ditulis silakan difoto. Setelah difoto kirim ke nomor WhatsApp Ayuda di 085714178139. Itu yang dapat saya sampaikan.
Jangan lupa panteng terus videonya, karena ke depan insya Allah Pak Yuda akan menguploadnya via YouTube, atau nanti bisa kita live Zoom atau media sosial yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat.